Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala hawla wala quwata illa billah. Bapak Ibu jamaah Masjid Agung Karimun, kaum muslimin dan muslimat, shaimin was shaimat rahimakumullah. Dan yang berbahagia seluruh mitra Radio Azam dimanapun Anda berada. Bahagia rasanya kembali kita bersua dalam rangkaian kegiatan Semarak Ramadan pemerintah Kabupaten Karimun tahun 1442 Hijriah bertepatan dengan 2021 Miladiah di acara tausiah menjelang berbuka yang disiarkan langsung dari Masjid Agung Karimun. Untuk jemaah yang berada di rumah juga bisa menyaksikan dan menyimak tausiah ini di Maulana TV di channel 6. Segala puji hanya milik Allah, Zat yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya bagi kita semua, sehingga pada sore Ramadan mulia ini kita melaksanakan kegiatan tausiah menjelang berbuka dengan majelis ilmu yang semoga mendapatkan limpahan rahmat dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga bagi masyarakat Kabupaten Karimun pada umumnya, khususnya kaum muslimin dan muslimat yang sedang menjalankan puasa pada Ramadan dan ibadah lainnya di bulan Ramadan yang mulia ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan kesehatan untuk kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Tak lupa selawat ring salam senantiasa kita hadiahkan kepada uswatun hasanah kita, baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan sama-sama kita mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada sore yang mulia ini, Ramadan 1442 Hijriah, telah hadir bersama kita Ustadz Haji Saripudin Al-Maki. Apa kabar, Tat? Sehat tadi ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau nengok gayanya memang sehat Ustadz kita pada sore hari ini. Sehat tapi lapar nih. Sehat tapi lapar. Malum kalau orang puasa lapar tadi ya. Baiklah, pada kesempatan sore hari ini insya Allah Ustadz Haji Saripudin akan menemani kita menjelang berbuka dengan tema Mutiara Hikmah, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Tat, kita ini langsung aja nih. Ada beberapa pertanyaan kan mengenai Mutiara Hikmah ini kan kadang-kadang kalau kita bicara Mutiara Hikmah ini cukup luas nih. Ya. Mungkin Ustadz lebih bisa mengkhususkan lagi, memperjelas apa Mutiara Hikmah yang dimaksud ini dijalankan dengan kegiatan pada bulan Ramadan ini gitu Tat. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Pada para pemirsa di mana saja berada, kaum muslimin dan muslimat, jamaah Masjid Agung Karimun yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini saya lagi baca-baca kitab namanya kitab Al-Mukhtar. Al-Mukhtar min kalamil akhyar. Al-Mukhtar artinya pilihan daripada perkataan-perkataan orang-orang pilihan, yaitu orang-orang soleh. Jadi kadang-kadang kita nih ketika kita membaca Al-Quran dengan tingginya ilmu yang ada di Al-Quran itu kadang-kadang kan nggak bisa langsung mengambil isinya. Membaca hadis dengan tingginya bahasa di dalam hadis, ilmunya Rasulullah SAW, sehingga kita tidak bisa mengambil intinya. Maka kita bisa mengambil inti daripada Al-Quran dan ayat sini dari penjelasan atau bahasanya para ulama atau hikmah-hikmah para ulama yang mereka tidak akan sampai kepada tingkat kedekatan wilayah itu kecuali karena mereka mengamalkan Al-Quran dan hadis. Jadi pada kesempatan sore hari ini menjelang maghrib kita nih nanti akan sedikit membaca tentang hikmah seorang soleh. Beliau ini masih termasuk cucunya Rasulullah SAW. Maksudnya masih keturunannya Rasulullah SAW, yaitu Al-Imam Ja'far As-Shadiq. Nah, Imam Ja'far As-Shadiq ini, beliau namanya komplitnya Al-Imam Ja'far As-Shadiq bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Jadi beliau Ja'far As-Shadiq, ayahnya namanya Sayyid Ali, kemudian Sayyid Ali ini putranya Sayyidina Husain. Sayyidina Husain ini putranya Sayyidah Fatimah Az-Zahra, putrinya Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi
salam. Nah, jadi masih kalau kita hitung masih apa nih? Cicit. Ya, Rasulullah ini putrinya Sayyidah Fatimah, kemudian Sayyidina Husain, Sayyidina Ali, Sayyidina Ja'far Shadiq. Ah, itu. Cicit. Nah, cicit lah maksudnya. Jadi masih keturunan Rasulullah. Jadi ada hikmah yang bisa kita ambil luar biasa. Yang berhubungan tentang nikmat atau rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita hidup nih, banyak nikmat kita dapat. Kesehatan, uang, pangkat, kecerdasan banyak. Tapi kadang-kadang kita nih, orang ini kadang-kadang bingung cara mempertahankan, ya kan? Sehingga kadang-kadang mempertahankan dengan cara yang salah. Dalam arti bukan dia justru mempertahankan itu dengan ketaatan kepada Allah, tapi justru menggunakan cara-cara yang tidak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu salah. Jadi Al-Imam Ja'far Shadiq di sini akan memberikan satu tips. Ya, kata beliau, hikmah beliau yang berhubungan dengan nikmat kalau kita dah terima, macam mana supaya nikmat itu bisa tetap kita dapat. Jadi waman kalami radhiyallahu taala anhu kepada Sayyidina Sufyan. Jadi Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, ya Sufyan, idza an'ama Allahu 'alaika bi ni'matin fa ahbabta dawama fa aktsir minasyukr. Wahai Sufyan, yaitu Imam Sufyan Ats-Tsauri, ketika engkau mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala dan kau kepingin nikmat itu tetap ada padamu, tidak beralih, tetap ada padamu. Nah, tidak bergeser. Kata beliau, fa'aktsir minasyukr. Maka perbanyaklah bersyukur. Itu teori orang ingin mempertahankan nikmat. Jangan cara mempertahankan ini biar ini tidak harta ini kaya nih. Kaya biar gak jatuh miskin. Bagaimana caranya? Tapi menggunakan cara-cara yang haram. Salah. Tapi disyukuri kekayaannya itu dengan apa? Gunakan kata ulama. Yang namanya syukur yaitu sarfun ni'am fi ibadatillah. Yaitu menggunakan nikmat-nikmat Allah untuk beribadah. Kalau orang kaya kepengen tetap kaya, dia harus banyak bersyukur. Bersyukur bukan hanya sekedar alhamdulillah, tapi gunakan hartamu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bantu masjid, bantu pesantren, bantu anak yatim, infak apa segala macam. Itu namanya orang yang bersyukur. Insya Allah harta itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau nikmat-nikmat yang lain, ya. Nikmat pangkat, nikmat ilmu. Itu sebenarnya harus disyukuri. Disyukuri gimana caranya? Gunakan pangkat dengan untuk beribadah. Jangan justru pangkatnya digunakan untuk bermaksiat. Ini akan hancur. Akan hancur. Bagaimana hebatnya Fir'aun, dia tetap akan tumbang. Bagaimana hebatnya Raja Namrud, dia akan tumbang. Dia menjaga kekuasaannya bukan dengan bersyukur, dengan ibadah. Tetapi dia menjaganya justru dengan kemaksiatan. Menantang perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ilmu juga begitu, ya. Jadi harus digunakan, harus disyukuri, yaitu digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau lagi, fa innallaha azza wa jalla qala fi kitabihi la in syakartum la azidannakum. Jadi Allah Subhanahu wa taala kan berfirman di dalam Al-Qur'an nih, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian syukur, maka sungguh akan kami tambah. Sudah syukur. Punya harta disyukuri, banyak infak, banyak sedekah. Allah akan tambah. Harus yakin. Ini Quran nih yang bilang nih, yang bahasanya bahasa Al-Quran firman Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah firman Allah saja sudah nggak percaya, nggak yakin, mau yakin sama siapa lagi? Ya? Kadang-kadang kita ini sama orang-orang ahli dunia ngomong begini AB kita percaya, langsung percaya. Ini firman Allah Subhanahu wa taala masih ragu juga. Jaga kenikmatan dengan bersyukur, yaitu gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Kemudian kata beliau, wa idza istabta'ta rizqa fa'akthir minal istighfar. Fa inna Allah azza wa jalla qala fi kitabihi istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Kata beliau, kalau rezekimu itu seret,
Sekarang orang kan hidup nih, yang dipikir ekonomi. Aduh susah ini, buka ini, tak ada jualan, tak ada yang beli, bangkrut, ini susah, ini dipecat, ini macam-macam, ngeluh tiap hari. Kenapa rezeki itu? Kata Sayyidina Al-Imam Ja'far Shadiq, kalau rezekimu itu seret, lambat, ya, jadi usaha macam-macam ini kayak susah, nak berhasil susah. Apa yang harus dilakukan? Fa'akthir minal istighfar. Banyak-banyak bahasa istighfar. Yang rezekinya seret, yang utangnya banyak belum bayar-bayar, itu banyak-banyak baca istighfar. Tak usah pergi ke dukun kalau nak buka warung. Sekarang nak buka warung pergi ke dukun, banyak baca istighfar. Ikut Nabi. Ikut Nabi. Nabi yang menyarankan, menyebutkan di dalam hadis bahwa barang siapa yang merutinkan membaca istighfar, maka akan dimudahkan rezekinya. Ini dipesankan lagi oleh cucunya. Siapa yang rezekinya merasa kok susah, istighfar yang sekarang kan tidak. Orang ini sudah susah, usaha semua susah, bukan tambah dekat sama Allah, tambah ngeluh, tiap hari ngeluh terus. Hujan salah, panas salah, maka ngeluh tiap hari ngeluh. Engkau ini memang tak ada istighfar, nambah dosa, tidak ridho dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ridho keputusan Allah, banyak istighfar, banyak. Yakin sama sabda Rasulullah SAW. Kita itu kadang-kadang namanya orang Islam, katanya beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi, tapi ketika Nabi bilang, kau kalau mau merutinkan istighfar, rezekimu itu dilancarkan. Iya apa tidak? Tak ada keyakinan di dalam hati ini. Tapi kalau ada orang ahli dunia bilang, ini kalau ini begini, nanti begini. Mantap dia langsung. Kau ini kok lebih percaya kepada selain Nabi daripada Nabi? Kalau Nabi dah bilang gitu, sudah jalankan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita harus menguatkan keyakinan kita, keimanan kita kepada Rasulullah SAW. Itulah tadi Al-Quran sudah jelas. Dasarnya sudah jelas, tinggal mantap apa tidak. Man lam ya'taqid lam yantafi. Siapa yang tidak punya etikot di dalam hatinya, enggak manfaat. Enggak ada yang namanya ragu. Allah, di dalam hati qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ana inda dhanni abdi bi. Aku ini tergantung persangkaan hambaku padaku. Kau nak nyangka Allah kayak apa? Allah bakhil, engkau lah kena sendiri. Allah ini baik. Kayak apa pokoknya kita betul-betul yakin Allah akan menambah, memudahkan urusan. Yakin Allah ini maha baik. Itu namanya kita harus dzon sama Allah, dzon baik. Ini tak tiap hari ngeluh terus. Ini tidak bisa kayak gitu. Itu suudzon sama Allah Subhanahu wa taala, enggak punya akhlak sama Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh gitu. Jadi sekarang ini sebetulnya yang seperti itu berlaku untuk pribadi dan untuk perkumpulan yang lebih besar, lebih besar. Ya, kenapa? Karena memang di antara yang menyebabkan rezeki itu seret itu dosa. Dosa-dosa kita. Air hujan tak turun ini karena dosa-dosa manusia. Pengaruh ini. Jadi kita tidak ada introspeksi diri. Tidak ada introspeksi diri. Padahal yang ngasih hujan itu jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala. Jelas Allah yang ngasih hujan. Kalau Allah nak nahan hujan itu setahun, siapa yang bisa jolok langit nih supaya hujan? Mana ada yang bisa? Tak ada yang bisa. Allah ini cukup kalau ingin mematikan kita semuanya ini. Cukup tahan hujan aja dah mati semua. Apa usah? Tak usah ngirim gempa bumi. Masih ada ya. Kita tambah lagi. Kata beliau, la yatimul ma'rufu illa bi thalathatin. Tidaklah sempurna perbuatan baik itu kecuali dengan 3 perkara. Kata Al-Imam Ja'far Shadiq. Tidak sempurna suatu perbuatan baik kecuali dengan 3 perkara. Apa? Pertama, bita'ajilihi. Nomor 1 dengan mensegerakan. Kalau nak melakukan perbuatan baik, tak usah tunda-tunda. Langsung. Besok je lah. Besok je lah. Lusa lah. Pekan depan, bulan depan lah. Mati dulu. Belum sempat melakukan. Tak usah tunda. Niat baik. Bismillah langsung jalan. Niat baik. Langsung jalan. Itu. Kadang-kadang setan nih. Langsung dia ketika orang dah niat baik nih. Diganggu dia. Janganlah. Nantilah ini. Akhirnya tak jadi tuh.
Berapa banyak orang yang niatnya baik tapi tidak terlaksana. Kenapa? Karena tidak ada takjilihi. Kita ini adanya takjil cuma kalau nak buka saja. Kan? Kalau nak buka, takjil. Takjil bukan main banyak lagi. Epok-epok, cendol, apa ini namanya, donat, apa segala macam. Banyaknya takjil. Takjil bukan itu, ini ada takjil lagi yang lain. Yaitu mempercepat melakukan niat yang bagus. Kalau punya niat yang bagus, tak usah tunda besok. Hari ini aku niat, bisa hari ini. Ya, tak usah tunda besok lagi. Satu. Kemudian yang kedua, watas ghirihi. Yang kedua yaitu, amal itu dia akan sempurna kalau kita yang melakukan melihat amal kita itu kecil, bukan apa-apanya. Baru nyumbang 500.000 aja kayak dah besar betul. Tak ada 500.000 itu tak ada apa-apanya. 500.000 itu infak. Nilaikan itu kecil, infak. Tengok orang lain bikin masjid harga 5 miliar sendiri. Kita baru 500.000 dan merasa besar amal kita itu tak bagus namanya. Karena yang begitu nanti akan menjadi ujub, tak bagus. Nah, makanya apapun yang kita amalkan kecil. Dia suka bantu orang atau suka sholat sunat, duhanya aktif 8-12 rakaat terus malam tahajud. Lakukan tapi jangan menganggap itu hal yang sudah besar. Jangan. Banyak orang-orang soleh itu sholatnya bukan cuma 8-12, 100 rakaat dilakukan. Biasanya amal itu jangan sampai kita ketika melakukan satu amal kita merasa udah besar amal aku nih. Jangan. Tapi kecil, aku belum melakukan apa-apa lagi. Belum, masih kecil lagi. Seberapalah amal kita itu tidak ada. Itu supaya amal kita itu sempurna. Yang terakhir, ya, yang terakhir yaitu wasatrih. Ini agak berat. Wasatrih yaitu apa? Menutupi amal tersebut. Menutupi amal tersebut. Jangan apa namanya dia beramal tapi dia sengaja ditambah-tambahkan orang. Gak disembunyikan. Ini susah, menjaga ikhlas itu susah. Jadi kalau orang tak nampak ini macam ada yang ganjal di sini. Kalau ada orang tak nampak kita melakukan ini. Aduh. Jadi nak harus pamer, harus viral dan lain sebagainya. Susah. Dan memang keikhlasan itu adanya di hati, ya. Tetapi dan keikhlasan itu juga harus dilatih. Dan ketika hal itu ternyata tidak ikhlas, itu harus diperbaiki dulu hatinya, perbaiki dulu. Orang-orang yang soleh, ya, orang-orang yang sudah derajatnya dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa taala, itu yang mampu untuk memamerkan amalnya tapi tidak riya. Enggak semua orang bisa. Memamerkan amal enggak riya itu enggak semua orang bisa. Kecuali orang-orang yang makomnya sudah tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka menampakkan enggak ada riyanya, sama sekali enggak riya. Tapi kalau kita ini masih kroco-kroco nih, nah kadang sholat pun masih bolong-bolong, macam mana mau nampakkan amal itu tak riya? Susah. Nah, susah. Jadi nampaknya amal oleh orang lain itu belum tentu riya, tapi tidak semua orang bisa menampakkan amalnya tetapi di hatinya tidak ada riya. Ini orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Setelah mereka melewati tahapan-tahapan bisa lepas hati ini dari riya, sembunyi ibadah, sembunyi bisa tahan, setelah itu baru dia menampakkan, bukan karena menampakkan untuk manusia, tetapi untuk memberi contoh kepada orang. Nah, memberi contoh. Setan itu luar biasa di dalam hati ini. Kadang-kadang kita merasanya kayaknya kita ikhlas. Tapi tidak ada, masih sejuk gitu kalau ditengok orang. Nah, kan? Kalau ditengok orang sejuk hati. Masya Allah kau ini mantap lah. Wah, sejuk dadanya, kan? Ini apa nih? Sedangkan orang yang ikhlas itu kata ulama, al-istiwa bainal madhi wa dzam. Yang namanya orang ikhlas itu, dia itu sama kalau dia dipuji atau dia dicela, sama. Jadi kalau dia dipuji, wah mantap kau ini luar biasa. Nggak ngefek, sama sekali nggak ngefek. Nggak sampai. Kalau masih
Ngembang dada ini. Itu belum ikhlas lah gitu. Sama sekali tidak ikhlas itu. Tiba dia nampakkan amalnya nih. Macam-macam lah amal ya, sama kebaikan yang nampak. Tiba-tiba ada orang, engkau ini apalah kayak gitu tuh. Bagus tak usah gitulah gini. Marah dia kan. Apalah kau ini, sibuk aja. Ini kan urusan aku kata. Itu orang tak ikhlas. Kenapa? Dia ketika dicela nggak bisa dia. Orang ikhlas nih, kau nak cela ke, kau nak ampu ke, engkau nak puji setinggi langit, tak ngefek. Karena aku beramal bukan karena engkau. Kau nak hina aku sampai ke bawah jurang apa, tak ngefek. Aku ini beramal bukan untuk menjauhi celaan kamu. Aku ini beramal ini bukan untuk karena mendapatkan pujianmu. Terus kau puji aku, derajat aku naik gitu. Tidak sama sekali. Gak ngaruh. Jadi intinya gitu, kalau ada orang nambah-nambahkan amal, sudah dikatain orang sakit hati, itu berarti bukan orang yang ikhlas. Dan belum sampai derajat memamerkan amal. Jadi harus sembunyikan dulu amalnya. Sembunyi-sembunyi dapat tuh bisa, baru nampakkan untuk sekedar memberi contoh dakwah. Semacam Rasulullah itu selalu ikhlas, tetapi amalnya ditambahkan untuk dicontoh para aulia, orang-orang soleh. Nah itu begitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sebentar lagi berbuka. Ya, setelah ini kita dengarkan bacaan Al-Quran dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, apa nasihat atau mutiara hikmah dari Al-Imam Sayyid Ja'far As-Sadiq radhiyallahu taala anhu. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Tat. Cukup tinggi hikmahnya. Saya sempat mencatat ini sebagai suatu simpulan lah bagi kita semua. Nah, yang di masjid ini juga bagi pendengar yang ada di radio ataupun Maulana TV. Ada 3 kesimpulan yang dapat saya catatkan, yaitu bagaimana kalau kita ingin mempertahankan kenikmatan yang Allah berikan, satu-satunya jalan hanya bersyukur. Dan harus yakin. Nah, ini menurut Pak Ustadz tadi, saya ambil ringkas saja. Bersyukur dan harus yakin. Nah, sebagaimana janji Allah yang ada dalam Al-Quran. Kemudian kalau kita merasakan rezeki kita susah, sempit, kadang bahasa Jawanya bilang peret, lambat. Nah, ada aja godaan untuk mencari rezeki ini, banyak-banyak istighfar. Karena kesalahan itu memang kesalahan kita sendiri, insya Allah seperti itu. Kemudian yang terakhir, sempurnanya perbuatan baik itu ada 3. Menurut Syekh Ja'far tadi, ya, 3. Kesempurnaan daripada perbuatan baik itu ada 3. Yang pertama, segerakan, jangan tunda-tunda, jangan ditunggu-tunggu. Yang kedua, nilaikan bahwa perbaikan yang kita lakukan itu kecil, tak ada apa-apanya, ya, dibanding orang lain. Kemudian tutupi amal tersebut, ya, jangan sampai orang lain tahu. Jadi dari kesimpulan inilah mungkin dapat kita ambil hikmah yang cukup tinggi pada sore ini, dapat kita jadikan tarbiyah untuk diri kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, minimal kita belajar untuk menjadi orang-orang yang sabar dan mau bersyukur. Demikian tadi ya. Baiklah Bapak-bapak jamaah Masjid Agung, kaum muslimin muslimat, shaimin shaimat, mustamin mustamiyat, rahimakumullah, mitra di azam dimanapun Anda berada. Sebelum saya tutup kajian pada sore hari ini, kami atas nama Panitia Semarak Ramadan Pemerintah Kabupaten Karimun mengucapkan selamat menanti waktu berbuka puasa. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sambil menunggu waktu berbuka, marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh ananda kita Regina Felicia Kosasi. Ya, Regina Felicia Kosasi. Dari kami, Muhammad Yatim dan Ustadz Syarifuddin Al-Maki, mohon pamit undur diri, jika ada salah mohon dimaafkan. Tetap jaga kesehatan, tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan, senantiasa menggunakan masker, senantiasa mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, menjaga jarak, serta menghindari kerumunan, serta mentaati imbauan dan anjuran pemerintah, serta para ulama. Semoga Allah segera angkat wabah pandemi global ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.